Tabe, nuapa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan nelayan berunjuk rasa meminta pelabuhan pendaratan ikan diambil alih Pemkab Donggala. Polda Sulawesi Tengah menargetkan 55.000 hektar untuk penanaman jagung. Tindak kriminal di Kabupaten Donggala meningkat selama tahun 2024. Sedikitnya 100 nelayan dari berbagai desa berunjuk rasa di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Donggala. Mereka mendesak pemerintah kabupaten untuk mengambil alih pengelolaan pelabuhan pendaratan ikan alias PPI. Alasannya agar pengurusan administrasi dan pelayanan bisa lebih dekat dan memudahkan nelayan. Ratusan nelayan yang tergabung dalam Serikat Nelayan Donggala ini datang membawa spanduk dan pamflet yang bertuliskan penolakan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang selama ini mengelola pelabuhan pendaratan ikan. Dalam orasinya, massa menyampaikan jika nelayan selama ini kesulitan dalam mengurus administrasi di pelabuhan pendaratan ikan yang berada di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa. Selain karena lokasi pengurusan yang begitu jauh, juga butuh waktu yang lebih lama. Keinginan nelayan sebenarnya bagaimana status PPI hari ini yang di provinsi bisa dipindahkan alihnya status ke daerah. Karena kenapa? Nelayan hari ini terlalu sulit pengurusan administrasinya, harus ke provinsi dan lain sebagainya. Menanggapi tuntutan tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Donggala menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menyampaikan ke pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau bagi saya sih, saya setuju saja bahwa PP itu bisa dikelola langsung oleh kabupaten gitu kan. Tapi ini kan persoalannya adalah kita berhadapan dengan aturan. Sepanjang aturan itu memungkinkan dan provinsi juga mau rela untuk memberikan secara otonom kepada kabupaten, kita terima supaya mendekatkan proses pelayanan dengan masyarakat nelayan. Itu intinya. Usai menyampaikan tuntutannya, ratusan nelayan pun membubarkan diri. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari belasan personil Polres Donggala. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Donggala. Untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam swasembada pangan, Polda Sulawesi Tengah melakukan penanaman jagung di Desa Labuan Panimba, Kabupaten Donggala. Kegiatan ini merupakan bagian dari realisasi penanaman jagung serentak 1 juta hektar. Puluhan personil Polda bersama akademisi, aparatur sipil negara, dan masyarakat melakukan penanaman bibit jagung. Bibit tersebut ditanam di areal seluas 30 hektar. Areal tersebut sebelumnya merupakan lahan kering yang kemudian diolah menjadi lahan produktif. Penanaman jagung ini diharapkan tidak hanya menjadi bukti dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal yang tak kalah penting adalah membantu para petani dalam meningkatkan pendapatannya melalui hasil panen yang memadai. Kita baru saja menyelesaikan penanaman di areal 30 hektar di Desa Labuan Panimba, Kabupaten Donggala ini. Ya. Kegiatan penanaman jagung ini merupakan tindak lanjut dari program Asta Cita Bapak Presiden, khususnya program nomor 2 tentang kemandirian atau swasembada pangan, yang mana kita mendapatkan tugas untuk mengelola lahan kering melalui penanaman jagung. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, kita ditargetkan sejumlah 55.000 hektar ya untuk ditanami jagung. Dan hari ini kita serentak melakukan penanaman di areal seluas 1.790,3 hektar.
Dalam pelaksanaan atau implementasi program ini, kita memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, bekerja sama dengan Pemda, kemudian juga didukung oleh para akademisi, kemudian juga yang tidak kalah penting rekan-rekan media, sehingga sinergi dan kolaborasi Pentahelix betul-betul bisa kita implementasikan dengan baik dalam rangka pelaksanaan program ketahanan pangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain Kabupaten Donggala, jajaran Polda Sulawesi Tengah juga telah melakukan penanaman jagung di sejumlah daerah seperti di Kota Palu, Poso, dan Parigi Motong. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, ditargetkan lahan seluas 55.000 hektar untuk penanaman jagung. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Program makan bergizi gratis di Kota Palu sudah mulai berjalan sejak pertengahan Januari 2025 kemarin. Hadirnya program baru Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut dinilai akan menyerap banyak jumlah komoditas pangan. Hal tersebut berpotensi menyebabkan inflasi. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu pun mengantisipasi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah melakukan pengawasan baik ketersediaan maupun stabilitas pangan. Upaya itu juga menjadi bentuk mendukung program MBG bisa berjalan lancar di Kota Palu. Monitoring dilakukan secara rutin di tingkat distributor. Fokus utama monitoring dilakukan pada sejumlah bahan pokok penting seperti beras, daging ayam, dan sayur-sayuran yang menjadi bahan baku MBG. Kami saat ini telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder terkait termasuk dengan para distributor. Kemarin kami telah melakukan pertemuan diinisiasi oleh Bank Indonesia. Samping dalam rangka itu juga untuk gratis, kemudian dalam rangka strategi untuk menekan inflasi di tahun 2025 ini. Ada dua agenda yang dilaksanakan kemarin. Kemudian langkah yang kedua kami lakukan adalah peninjauan, ya, peninjauan stok-stok ketersediaan bahan pokok yang ada di distributor, di tingkat distributor. Ya, itu kami lakukan peninjauan. Kemudian langkah ketiga adalah sinergi dengan seluruh OPD yang ada yang terkait yang ada di Kota Palu, ya, memantau ketersediaan bahan-bahan pokok baik di tingkat distributor maupun di tingkat pengecer. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu juga masih menunggu hasil evaluasi program makan bergizi gratis beberapa minggu berjalan ini. Setelah itu, pemantauan juga akan dilakukan pada sejumlah kebutuhan lainnya. Memastikan ketersediaan komoditas pangan di pasaran juga terus dilakukan demi mencegah terjadinya inflasi di Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.